Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu murid yang bisa dibilang terbaik yang pernah saya miliki. Jadi kita ngebahas itu tentang bagaimana sih anak yang tadinya ngerasa nggak suka matematika bisa jadi suka dan punya tips untuk pejuang UTBK di tahun selanjutnya. Oke, telah hadir di sini murid saya dan teman dan adik juga, Marcella Fiskarin, biasa dipanggil Karin, dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, internasionalnya angkatan 2021. Halo Karin, gimana kabarnya? Halo Kak, baik dong. Baik ya. Masih ospek, bener? Masih. Masih ospek, oke. Untuk orang-orang di rumah belum kenal sama Karin, jadi boleh Karin kenalkan diri, namanya, asal SMA-nya di mana, sama ini jalur dan pilihan keberapa. Yuk, silakan. Halo semuanya, perkenalkan. Nama aku Marcella Fiskarin Hanumurti, biasa dipanggil Karin. Aku berasal dari SMA Negeri 67 Jakarta, dan waktu kemarin masuk Undip itu lewat jalur Mandiri IUP, pilihan pertama. Oke, jalur Mandiri IUP. Kebetulan Karin juga keterima ya di jalur TBK. Itu ya. Dapat apa Karin pilihannya? Di pilihan pertama dapat pariwisata di Universitas Brawijaya. Oke, jadi keterima di 2 PTM ya setidaknya ya. Oke. Iya. Karin dulu kan kita mulai ketemu dari kelas 10, terus kita privat 2 tahun ya Karin ya. Kakak lihat dari dulu Karin bukan anak yang suka matematika. Nah, tapi boleh ceritain sedikit dong Karin dulu pas SMA itu anak yang kayak gimana sih aktivitasnya pas SMA tuh? Kalau pas SMA itu sebenarnya kalau dibilang aktif di kayak kegiatan-kegiatan sekolah itu nggak terlalu aktif karena banyak waktu yang dihabisin di kelas terus kayak di tempat les gitu, karena dulu aku lumayan banyak lesnya ya kan kadang gitu. Betul. Apa aja sih Karin selain itu, selain IF? Aku dulu ya IF, terus aku BTA, terus aku juga belajar sama kakak, terus habis itu aku sempet kursus nyanyi. Oh iya benar, ingat. Iya. Terus habis itu juga sempet ya ikut ekskul walaupun nggak aktif banget, tapi maksudnya tetap sering datang buat kayak rapat-rapat kayak gitu. Oke. Jadi background tentang Karin ya sebenarnya anak yang sangat rajin belajar lah ibaratnya apapun itu. Oke Karin, mulai merasa persiapan UTBK-nya itu dari kapan sih sebenarnya? Terus awalnya kamu tuh pengennya masuk kemana sih? Oke, jadi awalnya ngerasa udah harus nih belajar UTBK itu sebenarnya dari awal kelas 12. Cuman waktu itu sempet agak nggak niat karena ngerasa kecepetan mulainya. Jadi di awal semester itu udah yang menggebu-gebu banget, terus begitu udah mau ke sini-sini jadi males. Ya, tuh. Dan terus awalnya itu aku mau masuk di Universitas Gadjah Mada, di UGM, di jurusan HI. Cuman waktu itu ada salah sedikit sebenarnya pas daftar UTBK. Jadi ya nggak dapat. Terus karena udah dapet di Undipnya ini waktu IUP, jadi untuk mandiri dan seterusnya aku jadi nggak daftar lagi. Oke, boleh diceritain dulu sebenarnya pas lagi SMA itu minat pelajaranmu tuh di mana sih Karin? Terus yang paling susahnya itu apa gitu? Dari dulu itu aku minat di bahasa Inggris ya, udah kelihatan banget. Kalau bahasa Inggris itu yang paling susah sebenarnya di grammar ya Kak, karena emang mungkin semua orang pada ngerasain kalau belajar bahasa Inggris di bagian grammar tuh kadang agak ya banyak hal yang bikin bingung. Terus kalau yang pelajaran aku nggak suka ya seperti yang kakak bilang tadi, matematika. Sebenarnya kalau dibilang nggak suka emang nggak suka, tapi bisa ya Kak. Bisa dikit-dikit dong. Bisa Gitu. Cuman nggak suka aja gitu. Oke, kalau karena kita di hari ini bakal ngebahas spesial tentang gimana tadinya jadi nggak suka jadi bisa lah setidaknya untuk terbiasa ya setidaknya Karin. Karin dulu ngerasa nggak suka matematika itu kenapa sih? Apakah ada latar belakang tertentu yang bikin kamu nggak suka? Sebenarnya tuh dari SMA
kelas 1. Karena aku ngerasa matematika di SMA tuh susah gitu, Kak. Dan kebetulan aku kelas 10-11 itu dapat guru matematika yang lumayan ngeselin. Jadi aku nggak bisa nangkep guru matematika di sekolah ya, Kak. Dan aku lumayan susah untuk nangkep ilmu yang diajarin ke aku gitu. Jadi kayak ya jadi susah ngikutin gitu. Makanya aku jadi nggak terlalu niat banget buat belajar matematika di kelas 10 sama 11. Oke, jadi karena sekolah ya, jadi karena awalnya mungkin Karin yang udah nggak terlalu fine, jadi ke bawah sampai ke belakangnya gitu ya. Oke, ya karena kakak juga cukup ngerasa sebenarnya pas awal-awal ini anak kayaknya kok nggak suka matematika, tapi lama-lama sepertinya bakal terbiasa. Kalau boleh tahu Karin, kamu dulu pas lagi persiapan matematika ini sebenarnya ada apa ya yang bikin kamu jadi mau fight gitu loh? Karena kebanyakan anak IPS kalau nggak suka matematika ya udah gitu aja. Apa sih yang memotivasi kamu untuk bisa, ayo, gue harus bisa nih matematika? Kalau dari aku ya karena impian mau masuk UGM itu sih Kak awalnya. Karena emang aku pengen masuk UGM itu dari SMP. Walaupun waktu SMP tuh gak jelas mau jurusan apa, mau lewat mana masuknya itu kayak belum jelas. Tapi begitu SMA jadi lebih jelas lagi, oh mau masuk lewat sini, mau nyoba ini, mau jurusan ini. Jadi ya harus tahan belajar matematika demi PTN itu. Oke, Karin tuh punya ini nggak ya? Dulu kan kakak juga cukup tahu lah, Karin punya jadwal belajar sendiri yang cukup rutin. Boleh ceritain sedikit, Karin, kamu cara belajar matematika yang kamu sukain itu seperti apa sih sehingga kamu bisa akhirnya enjoy gitu? Kalau yang untuk PTN itu, yang pasti dari tempat les. Karena kalau belajar PTN sendiri kadang kurang, belajar matematika sendiri itu kadang kurang efektif menurut aku. Karena ya males. Tapi ya pas akhir-akhir kesini mau nggak mau harus bisa belajar sendiri, seenggaknya tahu cara ngerjain soal gitu-gitu. Kayak punya waktu khusus sendiri nggak sih kan kalau lagi belajar matematika gitu kan? Karena kamu kan udah rilis juga, terus sama kakak juga, udah banyak lah matematikanya. Nah, terus punya cara sendiri nggak sih untuk ngulangin matematikanya itu sendiri? Ada. Biasanya tuh kayak ngerjain soal sama temen aku, sama sahabat aku gitu. Kita juga ngelakuin video call gini. Kan kebetulan waktu masa-masa perjuangan PTN udah COVID, jadi harus lewat online gitu. Kita coba kerjain yuk nomor ini, terus nanti kita cek bareng-bareng. Oke, Karin kan kebetulan matematikanya itu bentuknya pengetahuan kuantitatif ya, sebetulnya bukan lagi matdas kayak zaman dulu. Nah, kalau dulu Karin ngelihat PK itu sebenarnya susah apa gampang nggak sih sebenarnya dibandingkan matematika yang biasa gitu? Mungkin karena dasarnya aku emang susah untuk nerima matematika, jadi ya menurut aku tetap sama-sama susah. Walaupun kalau misalnya diajarin atau kayak ngerjain soal yang antara matdas sama PK itu ya emang susahan matdas. Terus Karin, kakak pengen tanya nih, dulu pas lagi UTBK ternyata kebetulan nilai PK-nya yang paling gede ya. Bener ya sih Karin ya? Iya. Matematika sama ekonomi yang paling tinggi. Itu kira-kira menurut Karin apa yang membuat Karin bisa akhirnya sampai ke titik itu gitu loh? Perjuangan panjang kan pasti. Lebih ke apa sih Karin sebetulnya? Lebih ke waktu udah mau deket-deket UTBK itu aku emang agak sedikit nge-push diri aku di belajar mandiri lewat buku-buku kayak buku-buku bank yang soal SKS, gitu. Iya. Wangsit ya bank soal, SKS. Ya, Wangsit juga itu. Jadi menurut aku mungkin dari latihan-latihan yang aku kerjain di situ ada beberapa yang nyangkut. Jadi waktu ngerjain UTBK-nya itu ngerasa kayaknya ini pernah deh. Terus caranya tuh ada cara cepetnya gitu. Jadi lebih keasah kali ya. Jadi Karin kalau tipe yang kakak lihat ini emang anak yang tipenya harus ngulang terus gitu ya, lihat-lihat latihan soal lagi, baru biar bisa lebih mencerna. Ya itu penting banget sih, karena kalau anak-anak dulu tuh belajar di sini udah habis tuh lupa gitu aja. Kan sayang ya sebenarnya, udah waktunya terbuang. Oke deh Karin, menarik sih ya cara-cara dari kamu. Terus terakhir Karin, untuk pesan-pesan buat yang di rumah, persiapan di tengah pandemi itu tipsnya tuh gimana sih supaya bisa keterima di PTN kayak Karin? Yo. Tipsnya tuh ini dari generalnya dulu, pasti semua orang punya cara belajar yang beda-beda kan Kak. Jadi ya mungkin
nggak semuanya bakal bisa ngikutin, tapi intinya kalau misalnya emang udah punya satu tujuan, jangan pernah berhenti buat perjuangin itu, karena kalau misalnya udah dapet tuh rasa capek, rasa sedih, nangis tiap malamnya tuh bakal keganti sama seneng, bahagia gitu, udah keterima. Dan yang pasti yang aku tadi itu ngulang terus, ngulang sendiri aja kayak malam-malam sambil nyemil atau sambil ngapain gitu, diulang materi-materinya. Terus kalau misalnya nyatet tuh ya, jangan dicatat habis itu udah tutup gitu, tapi dibaca lagi, terus coba-coba ngerjain soal. Kan apalagi sekarang tuh soal-soal contoh UTBK, contoh-contoh per materi tuh banyak banget kan Kak yang tersebar di online, bahkan di Instagram, di Line tuh, di Twitter itu ada. Coba-coba cari itu, karena emang waktu itu apalagi yang berhubungan sama bahasa kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu materi di Twitter tuh banyak banget. Jadi jangan pernah capek buat nyari-nyari kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya jerih payahnya semua tangisan yang Karin bilang terbayarkan ya. Aku penasaran satu hal Karin. Nyesel nggak sih sebenarnya pada akhirnya ketika kamu keterima di Undip, karena pada awalnya kan kamu pengennya HUGM tuh. Gimana tuh? Awalnya nggak nyesel Kak, cuman lebih ke menyayangkan gitu. Kenapa dulu milih UTBK-nya ini gitu. Kenapa nggak nyoba lagi di Mandirinya, kenapa nggak nyoba IUP-nya. Tapi ternyata setelah aku udah mulai kuliah, udah jalan 2 minggu kan Kak ini. Setelah aku belajar, ketemu teman-temannya, ketemu dosen, ketemu culture yang ada di Undip itu, udah aku jatuh cinta sama Undip Kak. Jadi udah bahagia banget di Undip. Walaupun ini emang masih awal, tapi ya menurut aku ini awal yang baik. Oke, jadi tidak menyesal dan mudah-mudahan bisa terus lanjutin Karin ya. Rencana-rencana ke depannya, kakak juga udah tahu beberapa yang goals kamu. Oke, Karin, thank you banget sudah mau berbagi buat kita di sini. Mudah-mudahan tipsnya berguna untuk anak-anak yang tadinya nggak suka matematika jadi suka matematika. Buat sobat Aka di rumah, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada pertanyaan terkait Karin dan belajar matematika, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian buat video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Yay! Hai Sobat Aka, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.